Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam kajian tafsir masih dalam surah Al-Fatihah. Kemarin baru saya sampaikan satu kesatuan dari surat Al-Fatihah mengenai maknanya. Kemudian akan saya sampaikan tentang mengaplikasikan dari surat Al-Fatihah. Namun sebelumnya, teman-teman sekalian, ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang suci, yang bersih. Bila hati kita tidak bersih, maka sulit untuk menerima hal-hal yang bersih. Jadi ekstrimnya tolol tidak bisa bersatu dengan cerdas. Kemudian sekaligus miskin tidak akan mungkin sekaligus kaya. Kuat tidak akan mungkin sekaligus lemah. Demikian juga jika hati bersih, tidak mungkin akan ada kekotoran. Jadi untuk menerima ayat-ayat yang suci bersih ini harus mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari kedengkian, dari iri, rasa emosi, rasa tidak mood, ya. Bersihkan hati kita untuk memudahkan kita menerima materi kajian tafsir kitab suci Al-Quran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Ayat ini kita praktekkan dalam setiap kita ingin melakukan sesuatu kebaikan. Sesuatu yang tidak baik tidak boleh dimulai dengan basmalah. Misalnya mencuri, Bismillahirrahmanirrahim. Atau ingin berbuat sesuatu yang kecurangan, Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkanlah saya untuk melakukan tipu daya. Itu tidak diperkenankan, justru menambah dosa. Ya. Jadi jangan melakukan basmalah ini untuk kemaksiatan. Ya. Lebih baik dihindari kemaksiatannya. Baik, setiap apa kita membaca basmalah, setiap kita ingin melakukan apapun yang baik-baik seperti pakai pakaian, pakai jilbab, makan, minum, ya, keluar rumah. Mungkin di antara kita ada yang belum hafal ya untuk berdoa memakai pakaian, namun ucapkanlah semua kegiatan positif itu dengan basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ya. Kemudian untuk maknanya yang kemarin saya sampaikan 1-4. Ya. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Di mana itu? Di dunia. Ya. Jadi Maha Pengasih dan Penyayang Allah di dunia. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ayat ketiga, di mana? Di akhirat. Jadi bisa dipahami dalam ayat 1-4 yang artinya Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dunia akhirat. Ini merupakan
keyakinan seorang muslim. Yang membedakan dengan orang kafir, orang yang tidak percaya dengan adanya Allah, atau orang ateis yang tidak menerima bahwa Allah adalah pencipta. Ya. Kemudian apa bukti bahwa Allah itu ada? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada anak-anak SD atau SMP mungkin jawabnya adalah langit dan bumi. Belum tentu, karena orang ateis itu tidak mengakui bahwa alam ini ada karena diciptakan oleh Allah. Tidak. Jadi itu bukan merupakan bukti, ya. Yang merupakan bukti bahwa Allah itu adalah wahyu. Karena kita berkeyakinan bahwa Allah adalah pencipta bumi, itu diinformasikan dari Al-Qur'an. Ya, jadi jelas bahwa wahyulah yang meyakinkan kita bahwa alam semesta ini kemudian akhiratnya diciptakan oleh Allah. Kemudian ayat yang kedua tadi dipraktekkan dalam hal apa? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Alhamdulillah digunakan setiap kita selesai melakukan sesuatu. Itu merupakan tanda syukur. Dalam hal apapun, mungkin keadaan galau, mungkin keadaan perekonomian kita sedang jatuh, atau mungkin kita berpisah dengan orang yang kita kasihani, kita tetap bersyukur. Ya, tetap alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, segala hal. Ya. Nabi Yakub diuji luar biasa, tetap dia bersyukur. Anak-anaknya yang berkisar 20 tahun, 20 anak meninggal semua, dicabut oleh Allah. Kemudian kekayaannya yang melimpah dicabut oleh Allah. Kemudian istri-istrinya meninggalkannya. Kemudian diberikan ujian penyakit yang luar biasa, yang menjijikkan, namun tetap bersyukur. Sedangkan kita, ujian kita, jika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita masih ada harta mungkin, masih ada suami, anak, masih ada kesehatan, sementara mengeluh terus-menerus. Ya, memang manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ya. Jadi ingatlah betapa Ayub yang begitu mendapatkan ujian yang luar biasa, dia tetap bersyukur kepada Allah. Ya, jadi kalau kita mendapatkan musibah apapun bentuknya, kita ingat Nabi Ayub. Ya. Kemudian 4 ayat ini merupakan keimanan kita yang kita yakini, yang membedakan dengan orang-orang kafir. Ya, sehingga segala amal apapun yang baik-baik itu mendapat nilai di sisi Allah. Ya, namun bagi orang kafir tidak akan mendapatkan sebanyak apapun amalan-amalan baiknya. Bila ia berbuat baik, maka dibalas cukup di dunia, namun di akhirat tidak. Tapi orang mukmin berbuat baik, maka akan mendapatkan balasan. Ya, jadi
untuk kali ini baru ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya, jadi basmalah dan hamdalah adalah pasangan. Basmalah untuk memulai sesuatu, sedangkan hamdalah untuk mengakhirkan kegiatan sesuatu yang baik-baik. Oh ya, saya lupa bahwa ada hadis yang menyatakan terputus keberkahan seseorang apabila tidak membaca basmalah. Ya. Ada yang mengatakan tidak akan bernilai kegiatan itu apabila tidak mendapatkan tidak membaca basmalah. Suatu bacaan basmalah dengan perbuatan baik itu 2 kegiatan. Basmalah kita mendapatkan pahala, berbuat baik kita mendapatkan pahala. Jadi perbuatan baik yang kita tidak awali dengan basmalah tetap mendapat balasan oleh Allah. Bukan berarti terputus dari pahala Allah. Tapi akan menambah pahala keberkahan apalagi kita membaca basmalah. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.